Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin karya Al-Imam An-Nawawi dan Ibn Rajab Al-Hambali rahimahumullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan hadis nomor 30, betul? Di hadis nomor 30 ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tha'labah Al-Khushani, Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu, an Abi Tha'labah Al-Khushani, Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah ta'ala farada fara'id fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sejumlah kewajiban, maka jangan meremehkannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah meletakkan batasan, maka jangan melampauinya. Wa harama asya fala tantahikuha. Allah mengharamkan sejumlah perkara, maka janganlah kalian jatuh ke dalamnya. Wa sakata an asya rahmatan lakum wa ghairu nisyanin fala tabhatsu anha. Dan Allah mendiamkan sejumlah perkara sebagai rahmat untuk kalian, bukan karena lupa, maka jangan mencari tahu tentangnya. Di hadis ini di antara hadis yang menggabungkan keseluruhan bab-bab agama. Hadis ini adalah hadis yang agung, yang mengumpulkan seluruh kaidah, seluruh prinsip di dalam agama ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala farada fara'id." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sejumlah kewajiban, fala tudayyi'uha, maka jangan meremehkannya. Di sini kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menisbatkan hukum-hukum di dalam Islam, apa-apa yang ada di dalam syariat Islam, menisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam tersebut, itu yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, "Innallaha ta'ala farada fara'id." Allah yang memerintahkan, Allah yang mewajibkan kewajiban-kewajiban tersebut. Maka ini harus menjadi prinsip bagi seorang muslim, bagi setiap muslim, bahwa apa yang ada di dalam syariat Islam ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika seorang muslim memahami poin ini, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Di antara dari hal-hal tersebut adalah yakni mencari-cari fatwa. Yang paling mudah mencari-cari fatwa yang misalkan dia yakni ingin mengetahui hukum suatu permasalahan, kemudian ketika dia menanyakan yakni hukum tersebut kepada para ulama, kemudian para ulama itu menjelaskan pendapat-pendapat yang ada, misalkan ada khilaf, kemudian menjelaskan bahwa pendapat yang dalilnya paling kuat adalah pendapat ini, misalkan disebutkan dengan dalil-dalilnya lengkap. Akan tapi ternyata pendapat tersebut tidak sesuai dengan seleranya, sehingga kemudian dia mencari-cari, adakah pendapat yang tidak mewajibkan hal ini. Tidak peduli dalilnya lemah, tidak peduli apakah dalilnya itu kuat atau lemah, atau yakni mudah terbantahkan oleh nas yang jelas, misalkan nas yang sharih. Tidak perlu dengan itu semua. Ketika dia mendapati pendapat yang ada, ketika dia menemukan ada pendapat yang sesuai dengan seleranya, itu difatwakan oleh sebagian ulama misalkan, walaupun dia sudah meyakini bahwa sebenarnya di dalam hatinya dia sudah memahami
bahwa pendapat yang lain itulah pendapat yang lebih kuat, yang sesuai dengan hukum-hukum syar'i, yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Akan tapi dia berpaling dari pendapat ini kemudian menuju kepada pendapat yang lain tersebut, yang dia sebenarnya mengetahui bahwa dalilnya itu lemah. Maka ini berbahaya. Dia tidak menyadari bahwa kewajiban-kewajiban yang ada di dalam syariat Islam yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibatnya kalau seseorang itu melupakan prinsip ini, dia akan bermudah-mudahan dalam masalah-masalah yang ada di dalam syariat Islam. Kemudian hal kedua, contoh yang kedua, di antara konsekuensi dari tidak memahami atau tidak, walaupun sudah tahu, walaupun sudah paham sebenarnya, akan tapi tidak mau tahu ya terhadap prinsip ini, adalah ketika seseorang itu dia mengatakan bahwa yang namanya agama itu hendaknya dipisahkan dari, yakni agama itu bukan urusan publik. Ada sebagian orang mengatakan bahwa agama itu adalah urusan pribadi. Bahkan sebagian orang itu menukil ada sebuah negara yang dia di negara tersebut tidak boleh ada orang di negara tersebut yang membicarakan agama. Agama adalah urusan pribadi, tidak boleh membicarakannya kepada orang lain. Ya, maka orang ini kemudian mengagumi negara ini, misalkan mengagungkan bahkan negara tersebut, karena dia sama prinsipnya dengan negara tersebut, ya. Yaitu apa? Yaitu urusan agama itu murni adalah urusan pribadi, tidak boleh ditampakkan dalam urusan publik. Sehingga kemudian dia sepakat bahwa enggak perlu ada masjid. Nah, ini urusan agama di rumah sendiri. Nah, begitu ya. Jadi ketika orang tersebut berprinsip demikian, maka dia telah melupakan bahwa siapakah yang mewajibkan kewajiban-kewajiban tersebut. Siapakah yang menetapkan adanya kewajiban-kewajiban yang ada di dalam syariat Islam? Yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha. Jangan meremehkan kewajiban tersebut, yaitu lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasan, meletakkan batasan, maka jangan melampauinya. Maka di sini wahadda hududan, para ulama berbeda pendapat tentang apa makna hudud yang dimaksud di sini. Akan tetapi perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama bukan perbedaan pendapat yang tadad, bukan khilaf tadad, akan tapi khilaf tanawwu. Bedakan antara khilaf tanawwu dan khilaf tadad. Khilaf tadad itu adalah khilaf perbedaan pendapat yang itu saling kontradiktif. Ini kebanyakan khilaf dalam masalah fikih sifatnya demikian. Pendapat pertama menyebutkan ini halal, pendapat kedua menyebutkan haram. Ini khilaf tadad, khilaf yang saling kontradiktif satu sama lain. Tidak mungkin dua-duanya benar, antara halal atau haram. Atau bisa jadi halal dalam sebagian kondisi, haram dalam sebagian kondisi yang lain. Nah, ini berarti pendapat yang lain lagi berarti kalau diperinci. Intinya adalah khilaf tadad itu tidak mungkin, yakni kedua-duanya benar atau seluruhnya benar. Pasti ada salah satu pendapat yang itu dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau khilaf tanawwu, mayoritas khilaf tanawwu itu ada di dalam ilmu tafsir. yakni mayoritas, kalau kita misalkan melihat kepada tafsir dari ayat-ayat di Al-Qur'anul Karim, kita melihat misalkan di setiap ayat, ya, Mujahid menafsirkan demikian, Al-Hasan Al-Basri menafsirkan demikian, misalkan ada perbedaan tafsiran dari para ulama, dari para sahabat, dari para tabi'in, misalkan dari para tabi'in, maka khilaf yang ada dalam masalah tafsir tersebut itu bukan khilaf tadad. Mayoritasnya khilaf dalam masalah tafsir adalah khilaf tanawwu, yaitu khilaf karena perbedaan sudut pandang saja. Ada ulama yang menafsirkan ayat tersebut secara umum, ada ulama yang menafsirkan ayat tersebut secara diambil salah satu konteks atau salah satu contohnya misalkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh khilaf tanawwu itu ketika para ulama menafsirkan kalimat Nabi Muhammad SAW ini. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah Subhanahu wa taala meletakkan batasan, maka jangan melampauinya. Yang maksudnya adalah batasan-batasan syariat yang mencakup apa yang wajib
dan apa yang sunnah dan apa yang mubah. Ini batasan dari Allah Subhanahu wa taala, batasan hal-hal yang boleh dilakukan oleh seseorang. Bisa ditambahkan makruh, tidak masalah, ya, akan tapi makruh ada catatan, meninggalkannya karena Allah itu lebih baik. Meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita lihat yang dimaksud hudud menurut pendapat pertama dari para ulama dalam masalah ini, hudud yang dimaksud dalam hadis ini itu adalah batasan-batasan yang ada di dalam syariat, batasan-batasan yang masih boleh dalam koridor boleh dilakukan oleh seseorang hamba. Jadi ini mencakup wajib, mencakup sunnah, mencakup mubah, ya, mencakup makruh, akan tapi dengan catatan makruh tadi, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan hudud. Ini makna yang umum, betul tidak? Ini makna yang umum. Akan tapi pendapat kedua dari para ulama ketika menafsirkan kalimat di hadis ini, wa hadda hududan fala ta'taduha, yang dimaksud hudud itu adalah hukuman had. Yang dimaksud adalah hukuman had. Hukuman had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam. Maka jangan melampauinya. Ya, jadi kalau misalkan yakni hukumannya ini adalah dicambuk sekian kali, maka gimana kalau cuma sekian kali, maka ini kurang mendidik. Kita 2 kali lipatkan saja. Maka ini bikin peraturan baru. Ya, ini nambah-nambahi peraturan. Ini tidak boleh. Sebagaimana perkataan para ulama, hukuman had itu harus kita sesuai dengan apa yang disebutkan di dalil. Jadi ini khilaf, tampaknya ada khilaf, akan tapi sebenarnya tidak ada khilaf. Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama, mereka melihat makna dari hadis ini secara umum. Akan tapi ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua, mereka melihat, yakni mengambil salah satu contoh dari hudud tersebut, ya, kemudian yakni mereka menerjemahkannya, menafsirkannya dengan pemahaman demikian. Tapi kalau misalkan ditanya, apakah antum, yakni seandainya ditafsirkan dengan pendapat pertama, apakah antum akan menolak? Tidak. Sebenarnya tidak ada khilaf. Baik, wa hatta hududan fala ta'taduha, ini berdasarkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan melampauinya. Ini kalau yang dimaksud batasan tersebut adalah batasan apa-apa yang dibolehkan oleh seseorang, yakni apa yang dibolehkan oleh Allah untuk seseorang. Jadi ini mencakup wajib. Ini kalau wajib ini yakni tidak hanya sekedar boleh, akan tapi bahkan harus dilakukan. Sunnah tidak hanya sekedar boleh, akan tapi kalau dilakukan maka lebih utama. Kemudian mubah, ini yang namanya sekedar boleh. Mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Makruh ya boleh saja dilakukan, akan tapi itu kurang utama. Yang lebih utama lagi adalah ketika meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan hudud yang kita tidak boleh melampauinya. Ada ayat yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah fala taqrabuha." Ini adalah batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendekatinya. Maka janganlah kalian mendekatinya. Kata para ulama, kalau hudud yang dimaksud di sini, ini berarti apa? Sudut pandangnya itu adalah hudud yang di luar, sesuatu yang ada di luar batasan. Jadi bayangkan kita membuat pagar, ketika kita menafsirkan, ketika kita membaca ayat tilka hududullah fala ta'taduha, ini adalah batasan dari Allah, jangan melampauinya. Kita berarti fokus pada apa yang di dalam pagar. Tapi kalau misalkan kita membaca ayat tilka hududullah fala taqrabuha, ini adalah batasan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan mendekatinya. Kita fokusnya kepada apa yang di luar pagar. Ini keharaman, termasuk kebid'ahan, termasuk kesyirikan, ya. Jadi kemaksiatan, maksiat, bid'ah dan syirik ini masuk dalam apa yang ada di luar pagar tersebut. Tidak boleh kita dekati. Jadi tidak boleh kita dekati supaya kita tidak tergelincir kemudian terjerumus ke dalamnya. Maka di sini kita lihat ini makna dari wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya fala tantahikuha. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sejumlah perkara, maka janganlah kalian jatuh ke dalamnya. Janganlah kalian terjerumus ke dalamnya. Keharaman yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang haram di dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh kemudian kita melakukannya. Ini penekanan, ya, ini penekanan atas kalimat sebelumnya. Karena ini sebenarnya sudah tercakup di wa hadda hududan fala ta'taduha.
Ya, Allah telah menetapkan batasan, telah meletakkan batasan, jangan melampauinya. Ini sama saja Allah telah meletakkan batasan, jangan mendekati hal-hal yang yakni tidak boleh dilakukan oleh oleh seseorang, ya, telah ditetapkan oleh Allah untuk tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Maka ini sebenarnya adalah penekanan terhadap kalimat sebelumnya. Akan tapi kita lihat di sini Nabi Muhammad SAW menekankan sesuatu, itu tujuannya adalah untuk yakni memberikan taukid, memberikan penekanan. Para ulama membahas mana yang lebih utama atau mana yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman. Ini pembahasannya panjang sendiri di kalangan para ulama, ya. Mungkin kita tidak perlu masuk ke sana. Mana yang lebih besar perkaranya, meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman. Akan tapi cukup kita katakan itu banyak perincian, tidak semua bisa kita katakan secara global begitu, ya. Ini lebih besar perkaranya daripada itu, tergantung kasusnya apa, tergantung kewajiban yang ditinggalkan apa, tergantung keharaman yang dilakukan apa. Tetapi intinya adalah adanya penekanan di hadis ini, wa harama asya fala tantahikuha. Allah mengharamkan sesuatu maka jangan terjerumus ke dalamnya, jangan melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan adanya penekanan ketika suatu yang haram itu disebutkan. Jangan melakukan suatu keharaman tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wasakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhatsu anha." Allah mendiamkan sejumlah perkara sebagai rahmat untuk kalian, bukan karena lupa. Yani sebagian perkara yang ada di dalam syariat tidak disebutkan secara sharih di nas, tidak disebutkan di dalam ayat atau hadis. Maka tidak disebutkan hal tersebut itu bukan karena Allah lupa, ya. Ini tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lupa. Karena Allah Maha sempurna. Allah mengetahui apa yang paling bermaslahat bagi hambanya. Maka tidak mungkin ada sesuatu yang hukum tersebut yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kemudian ada yang terlupa untuk disebutkan. Ya, ketika Allah menetapkan syariat Islam, menetapkan apa yang ada di dalam syariat Islam, ini semua adalah dalam rangka untuk kemaslahatan makhluk. Dalam rangka untuk supaya mereka itu bisa mendapatkan kunci-kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kemudian ada sesuatu yang lupa, berarti apa? Berarti ada sesuatu yang kurang dari syariat Islam tersebut. Ada sesuatu yang kurang. Harusnya melakukan hal tersebut supaya mendapatkan kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akan tapi karena tidak disebutkan di dalil, maka kemudian terluput. Ini enggak mungkin. Tidak mungkin di dalam syariat demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma kana rabbuka nasiya, yaitu tidak mungkin Rabbmu itu memiliki sifat lupa. Maka di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW menjelaskan wasakata an asya rahmatan lakum. Ketika sesuatu itu didiamkan oleh syariat, tidak disebutkan dalam dalil, maka itu dalam rangka karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan atau menjelaskan bahwa ada kewajiban melaksanakan ibadah haji di dalam syariat Islam. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah di setiap tahun wahai Rasulullah kewajiban haji tersebut?" Maka Nabi Muhammad SAW melarang sahabat tersebut untuk bertanya seperti ini. Ya, karena kalau semakin banyak pertanyaan, maka semakin banyak batasan-batasan, maka nanti itu akan semakin memberatkan. Jadi tidak ada yang terlupa. Ketika itu tidak disebutkan di dalil, ya sudah, berarti itu tidak ada ketentuan khusus terkait masalah tersebut, gitu ya. Fala tabhasu anha, maka jangan mencari tahu tentangnya. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan mencari tahu tentangnya. Contoh lain misalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan, menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka harus menyembelih sapi betina. Ya, kisahnya masyhur di surah Al-Baqarah awal-awal. Maka kita lihat orang Yahudi bertanya-tanya, kami tidak jelas ini sapi yang seperti apa yang mau disembelih.
diberikan penjelasan-penjelasan tambahan, semakin susah untuk mencari sapi yang sesuai dengan kriteria tersebut. Sehingga ini contoh ya, tentunya kita nggak cukup untuk menjelaskan seluruh contoh ini secara detail ya. Jadi Anda sebutkan secara global saja. Jadi contohnya itu bagaimana yakni pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam terkait perincian sapi betina yang seperti apa yang perlu disembelih. Makanya ketika syariat itu memerintahkan sesuatu, kemudian tidak disebutkan adanya batasan khusus dalam masalah tersebut, tidak boleh kita mencari tahu tentangnya. Tapi dengan catatan yakni ini kita harus membedakan antara kita tidak tahu terkait masalah ini karena memang tidak disebutkan di dalil, atau kita tidak tahu tentang masalah ini karena kita jahil. Kalau kita jahil, yakni misalkan kita baru tahu tentang syariat Islam, kemudian kita cuma tahu oh dalam Islam ada zakat misalkan. Gimana zakat itu apa? Zakat itu adalah membayarkan zakat, membayarkan suatu jumlah atas harta yang yakni engkau miliki. Kemudian dijelaskan, misalkan ini mu'allaf ya, orang baru masuk Islam. Kemudian dijelaskan, toh antum punya uang, ini keluarkan sekian persen. Berapa persen? 2,5% dari harta antum setelah mencapai nisab. Habis itu dia enggak nanya-nanya lagi. Dia tidak bertanya-tanya tentang apa saja harta yang wajib dizakati. Ternyata dia memiliki harta-harta lain yang wajib dizakati, akan tapi dia enggak mau nanya-nanya lagi. Tidak mau nanya-nanya lagi di sini, ini sama saja dengan tidak mau menuntut ilmu syar'i. Ya, ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Jadi dia yakni ketika cuma disebutkan bahwa harta yang wajib dizakati itu adalah misalkan dinar emas perak, kemudian dikiaskan dengan emas dan perak adalah uang, kemudian dia tidak menuntut ilmu lagi, ya dia yakni padahal dia memiliki barang-barang lain yang wajib dizakati, barang dagangan misalkan, kemudian binatang ternak misalkan, kemudian madu, para ulama khilaf apakah madu itu wajib dizakati atau tidak. Hanabilah berpendapat wajib dizakati, jumhur berpendapat tidak wajib dizakati. Tapi ala kulli hal wajib bagi seseorang untuk menuntut ilmu syar'i sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, hadis ini bukan bermakna kemudian kita harus mempertahankan level kejahilan kita. Ya. Bukan demikian. Yang dimaksud adalah ketika kita sudah mempelajari ilmu syar'i dengan baik, kita mengetahui dalil-dalilnya, kemudian di dalil tersebut tidak disebutkan keterangan-keterangan tambahan, para ulama juga tidak menyebutkan keterangan tambahan, maka enggak perlu dibahas. Maka tidak perlu dicari tahu. Ya, jadi yakni ini misalkan contoh misalkan ya. Pertanyaan yang pernah sampai ke ana, ini disampaikan, ini ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang background pemikirannya itu yakni kebiasaan mikirin teknik, engineering yakni, kemudian belajar fikih. Ketika kita membahas kaidah bahwa air itu kalau airnya itu 2 kullah atau lebih, dia adalah air katsir. Kalau di bawah 2 kullah, dia adalah air yasir. Apa bedanya? Nanti kalau kena najis, kalau air tersebut terkena najis, kemudian air ini tidak berubah sifatnya, maka kalau air katsir tetap suci. Kalau air yasir, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa air yasir terkena najis, walaupun tidak berubah sifatnya, langsung najis. Ada ulama yang berpendapat bahwa air yasir ketika terkena najis, kemudian sifatnya tidak berubah, maka khalas, tidak najis. Ada khilaf. Tapi intinya adalah ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa air yang mengalir itu sama dengan air yang menggenang. Yani al-jari karrakid. Air yang mengalir itu hukumnya disamakan, pembahasannya sama seperti air yang menggenang. Ini juga ada khilaf sebenarnya, akan tapi kita contohkan ya menggunakan salah satu pendapat. Air yang mengalir itu sama dengan air menggenang. Jadi kalau misalkan ada air yang mengalir, kemudian dia terkena najis, misalkan dia mengalir kemudian di sini ada najis itu, kemudian dia menuju ke benda najis ini, maka kaidahnya adalah kita harus melihat keseluruhan dari air ini. Tidak hanya air, bagian air yang menerjang benda najis, akan tapi keseluruhan air yang mengalir. Dari mana air mengalir ini?
Kalau airnya kathir keseluruhan, maka terapkan kaidah air yang kathir tadi, seperti layaknya ketika dia menggenang, nggak ada bedanya. Kalau total volume airnya itu yasir, maka terapkan kaidah seperti halnya ini air yasir. Baik. Intinya sama, jangan bedakan antara air yang mengalir sama air yang menggenang. Sekarang kemudian ada mahasiswa yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau misalkan yakni aliran tersebut sangat jarang, yakni sehingga itu kan air itu kan terdiri atas molekul-molekul. H2O. Ya. Secara makroskopis kita melihat mereka saling berkaitan begitu, mengalir. Tapi secara mikroskopis bukankah ini H2O sini, H2O sini, H2O sini, betul tidak? Ini pemikiran yang terlalu engineering banget, betul tidak? Tidak perlu antum membahas ke sana. Masalah fikih bukan masalah engineering. Sebagaimana para ulama mengatakan batasan 2 kullah itu tadi, 2 kullah sekitar berapa 270-an liter, yakni kalau 2 kullah atau lebih ini air kathir, kalau 2 kullah kurang maka air yasir. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau 269,9995 liter? Gimana? Baik. Maka Anda katakan, Anda kalau nggak lagi di masjid, Anda suruh antum untuk lari lapangan 3 kali. Jadi ini tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena para ulama tidak menjelaskan. Jadi yang dimaksud hadis ini adalah praktisnya bagi kita yang masih penuntut ilmu, kita yang masih awam, kita tidak bisa langsung membaca dalil, kita tidak bisa belum bisa mengetahui seluruh dalil yang berbicara dalam suatu masalah. Idealnya adalah ini tentang yakni ulama yang mengetahui banyak dalil. Seluruh dalil dalam masalah ini tidak membahas ke sana, maka jangan membahas ke sana. Nah, kita sebagai orang awam kan nggak tahu seluruh dalil, betul tidak? Maka kaidah yang praktis untuk orang awam dan penuntut ilmu adalah kalau para ulama tidak menjelaskan ke arah sana, jangan kita bertanya mengejar ke arah sana. Baik, apa yang disampaikan oleh para ulama itu adalah sesuai yang dijelaskan oleh dalil-dalil, maka para ulama tidak membahas ke sana ya karena dalil tidak membahas ke sana. Contoh lain misalkan. Contoh lain disebutkan bahwa ini di mana ya? Di sebuah hadis di At-Tabrani atau di Al-Bazzar. Musnad Al-Bazzar atau At-Tabrani, lupa. Intinya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, ini hadis yang hasan, air terbaik di muka bumi itu adalah air Zam-Zam. Kemudian air terburuk, syarru ma'in ala wajhil ard, air terburuk di muka bumi itu adalah air sumur Barahut. Air sumur Barahut. Air Zam-Zam antum ketahui, betul tidak? Air terbaik di muka bumi, air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaha mubarakah, ya, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u saqamin. Air yang diberkahi, yakni air Zam-Zam. Dalam air ini ada makanan yang mengenyangkan dan ada obat untuk penyakit. Itu air Zam-Zam, air terbaik di muka bumi. Nah, bagian kedua dari hadis tersebut, syarru ma'in ala wajhil ard, air terburuk di muka bumi adalah yakni ma'u bi'ri Barahut, air sumur Barahut yang ada di Hadramaut. Yang di situ kemudian para ulama menyebutkan bahwa yakni di situ baunya itu menyengat sekali. Kemudian disebutkan di riwayat, karena lupa ya riwayatnya, Darqutni atau yang selainnya, mungkin Darqutni atau semacamnya, tapi itu disebutkan banyak oleh para ulama bahwa arwah orang-orang kafir banyak menuju ke sumur Barahut. Kemudian, khalas, dalilnya cukup sampai di situ. Jangan kemudian bertanya, Ustadz, apakah orang kafir yang menuju ke situ itu di daerah Hadramaut saja, orang kafir yang meninggalnya di Hadramaut saja, atau bagaimana kalau orang kafirnya di Indonesia? Apakah ke sana juga? Ya, maka jawabannya Anda juga tidak tahu. Karena tidak disebutkan di dalil. Khalas, ketika dalil selesai di situ, jangan fala tabhatsu anha. Kalau dalil berhenti di situ, maka jangan bertanya lebih dari apa yang disebutkan di dalil. Kalau bertanya lebih, kemudian apalagi kecampuran dengan ilmu kalam dan ilmu mantik, maka jadilah yang terjadi di kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya, ya, Asy'ariyah dan seterusnya, yang mereka itu kemudian berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak dibahas di dalil, akan tapi mereka berusaha mencari tahu.
Ketika disebutkan bahwa Allah turun setiap sepertiga malam ke langit dunia. Allah turun. Ya. Ini sifat nuzul dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Maka ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini kan bumi itu bulat, sehingga kalau misalkan di daerah ini sepertiga malam, setelah ini selesai, maka nanti yang sepertiga malam adalah daerah sebelahnya. Berarti apa? Berarti Allah selalu di langit dunia. Ini sebagian orang berpikir demikian. Kita katakan, antum berarti telah menganalogikan antara Allah dengan makhluk. Antum membayangkan bagaimana yakni makhluk turunnya makhluk ke langit dunia, misal ke sebuah tempat misalkan, kemudian antum analogikan, oh berarti Allah turun itu seperti itu juga. Ini tidak boleh dilakukan. Ya, jadi sifat nuzul Allah berbeda dengan sifat nuzul makhluk. Sifat tinggi Allah tentunya berbeda dengan yakni tingginya sesuatu begitu ya. Jadi tidak boleh kita kemudian mencampur adukkan antara hal-hal ini. Taib, sehingga di sini kita simpulkan bahwa ketika kita bicara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika itu tidak disebutkan di dalil. Contohnya misalkan apa? Contohnya adalah kaifiyah dari sifat-sifat Allah, maka tidak boleh kemudian kita membahas tentang kaifiyah dari sifat-sifat Allah tersebut. Ini adalah penyakit yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan seterusnya. Mereka tidak di dalil tidak disebutkan, akan tapi kemudian mereka membahasnya. Di dalil tidak disebutkan bagaimana Allah itu istiwa di atas ars, tapi mereka menanyakannya. Makanya ketika ada orang yang menanyakan kepada Imam Malik rahimahullah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Ar-Rahman itu beristiwa di atas ars. Bagaimana Ar-Rahman beristiwa? Bagaimana Allah beristiwa? Imam Malik kemudian marah, kemudian mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu perkara yang diketahui. yakni maknanya secara bahasa Arab diketahui. Maknanya apa? Tinggi. Allah tinggi di atas arsy. Wal kaifu majhul. Akan tapi bagaimana Allah beristiwa tidak diketahui. Kenapa? Tidak disebutkan di dalil. Tidak disebutkan di dalil. Dan tidak boleh kemudian kita yakni membayangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat Allah? Ini tidak bisa dinalar, akal kita nggak nyampe gitu maksudnya. Ya. Kalau sebagaimana yang sering anak katakan, buah-buahan di surga tidak peduli seberapa keras antum membayangkan seberapa manis, lezat dan indah buah-buahan di surga, seberapa besar dan megah istana di surga, tidak peduli seberapa keras antum membayangkan, pasti bayangan antum itu salah. Pasti apa yang ada di surga lebih indah. Istana di surga yang sesungguhnya nanti lebih megah. Buah-buahan di surga lebih manis lagi, lebih lezat lagi. Bidadari di surga, enggak usah lanjutkan. Jadi, maka kalau terkait makhluk Allah, yakni kenikmatan di surga, bayangan kita pasti salah. Bagaimana dengan sifat Allah itu sendiri? Pasti kita tidak peduli bagaimana kita membayangkannya, pasti salah juga, betul tidak? Yakni akal kita nggak nyampe. Jadi wal imanu bihi wajib. Makanya mengimani tentang istiwa itu wajib. Kenapa? Bisa disebutkan di dalil, disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Khalas, imani. Wajib itu diimani. Was-su'alu anhu bid'ah. Akan tapi menanyakan bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah tinggi di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy itu gimana? Antum membayangkan arsy saja nggak bisa, betul tidak? Gimana bentuknya arsy? Itu saja nggak bisa. Apalagi bagaimana Allah tinggi di atas arsy, lebih nggak bisa lagi kita. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama. Ketika itu tidak dibahas di dalil, jangan kita mencari tahu tentangnya. Ini dengan catatan kita sudah mengetahui seluruh dalil. Ketika kita sudah membahas seluruh dalil di masalah itu, kemudian tidak ada satupun dalil yang menuju ke sana, jangan menuju ke sana. Tapi ini hanya bisa diketahui oleh para ulama karena dia harus mengetahui seluruh dalil. Kalau orang awam gimana prinsipnya? Kalau tidak dijelaskan oleh para ulama penjelasan tidak pernah ke arah sana, maka jangan cari tahu ke arah sana. Ya. Kalau misalkan memang terbersit pertanyaan, namanya kita mungkin bisa jadi penasaran, betul tidak? Bisa jadi terbersit pertanyaan. Ya, bisa jadi, tidak masalah menanyakan. Tapi ketika para ulama telah mengatakan bahwa taib, nggak usah menuju ke sana, itu nggak pernah dibahas. Halas, kita tidak ngotot, ya, tidak
yakni memaksakan untuk berpikir ke sana. Karena bisa jadi penasaran itu ada, tidak masalah. Untuk pertanyaan dalam rangka untuk mencari tahu, menuntut ilmu, ini tidak masalah. Akan tapi, yakni ketika para ulama telah mengatakan, "Thaib, antum jangan menuju ke sana." Kalas, ini nggak disebutkan di dalil, maka kita tahu bagaimana sikap kita yang benar setelah itu, yaitu apa? Jangan menuju ke sana lagi. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam syariat. Seluruh prinsip di dalam agama Islam ini semuanya kembali kepada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis nomor 30 di Arba'in ini ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.